Pernah kepikiran nggak gimana caranya salah satu negara paling rawan bencana di dunia mempersiapkan diri buat skenario terburuk? Nah, kali ini kita akan bedah langsung dari pedoman teknis mereka. Oke, kita mulai dari fakta dasarnya dulu ya. Posisi geografis Indonesia itu bisa dibilang sangat unik sekaligus berbahaya. Kenapa? Karena kita hidup persis di titik pertemuan 4 lempeng tektonik raksasa, Eurasia, Australia, Pasifik, dan Filipina. Dan bukan cuma itu, di atas pertemuan lempeng-lempeng itu, ada 130 gunung aktif. Bayangin 130. Ini bukan sekedar angka di buku pelajaran, ini adalah ancaman konstan yang jadi bagian dari realitas hidup kita sehari-hari. Angka-angka geologis tadi itu punya dampak yang sangat nyata ke manusia. Coba lihat ini. Ini cuma sebagian kecil dari daftar panjang bencana di Indonesia, mulai dari gempa Yogyakarta sampai tsunami dahsyat tahun 2004 yang menelan lebih dari 120.000 korban jiwa. Nah, realitas yang pahit inilah yang memaksa lahirnya sebuah sistem respons yang terkoordinasi. Oke, setelah kita lihat masalahnya yang begitu besar, sekarang kita masuk ke solusinya, sebuah rencana nasional yang terstruktur. Nah, yang menarik dari kutipan ini adalah pengakuannya yang jujur soal tantangan di masa lalu. Jadi, sistem yang ada sekarang itu dirancang khusus untuk mengatasi kekacauan ini. Tujuannya jelas, mengganti respons yang tadinya terpecah-pecah dengan sebuah rencana yang terpadu. Inilah para pemain utamanya. Kunci dari semua sistem ini adalah BNPB. Merekalah yang jadi satu komando utama saat bencana terjadi. Jadi Presiden, Kementerian Kesehatan, dan semua lembaga lain berkoordinasi lewat struktur ini. Biar apa? Biar semuanya bergerak ke satu arah yang sama. Lalu, gimana kalau bencananya besar banget sampai kapasitas nasional kewalahan? Nah, disinilah sistem internasional masuk. Namanya pendekatan klaster. Bayangin, ini kayak tim-tim spesialis dari seluruh dunia. Ada tim kesehatan yang dipimpin WHO, tim logistik, tim air dan sanitasi, dan seterusnya. Ini adalah cara dunia untuk membantu secara terorganisir, biar nggak tumpang tindih. Sekarang kita geser dari perencanaan tingkat tinggi, dan ayo kita turun langsung ke lapangan, ke jam-jam pertama yang paling kritis setelah bencana terjadi. Langkah pertama yang harus dilakukan, penilaian cepat. Tim di lapangan itu pakai formulir sederhana kayak gini yang seringkali dikirim lewat SMS. Isinya cuma hal-hal yang paling dasar. Jumlah korban jiwa, berapa yang luka-luka, dan kerusakan apa saja. Data ini krusial banget untuk menentukan seberapa besar skala respons yang dibutuhkan. Di tengah kekacauan, gimana caranya mengevakuasi banyak korban secara efisien? Jawabannya adalah sistem Noria. Konsepnya tuh sederhana tapi brilian banget. Intinya, jangan biarkan ambulans menunggu. Begini cara kerjanya. Petugas medis di lapangan menstabilkan kondisi korban sebisanya, lalu ambulans datang, angkut korban, bawa ke pos medis berikutnya, dan begitu korban diturunkan, ambulans itu langsung tancap gas balik lagi ke lapangan. Ini menciptakan aliran evakuasi yang terus-menerus membawa korban menjauh dari zona bahaya secepat mungkin. Nah, di setiap pos medis terjadi proses yang sangat sulit tapi vital, namanya triase. Petugas harus dengan cepat memilah korban berdasarkan tingkat keparahan cederanya untuk memutuskan siapa yang butuh perawatan segera. Ini adalah keputusan berat. Tujuannya untuk memaksimalkan jumlah nyawa yang bisa diselamatkan dengan sumber daya yang terbatas. Krisis itu nggak berhenti setelah korban pertama dievakuasi. Mari kita perluas pandangan kita ke tantangan kesehatan lain yang muncul di hari-hari dan minggu-minggu setelahnya. Di tempat-tempat penampungan sementara, ancaman baru muncul. Penyakit menular kayak diare dan campak bisa menyebar dengan cepat. Nyamuk penyebar malaria bisa berkembang biak. Air bersih jadi barang langka. Ini adalah krisis kesehatan gelombang kedua yang harus diantisipasi oleh tim penangkap. Di hari-hari pertama setelah bencana, standar minimum air bersih yang harus disediakan per orang per hari hanya 5 liter. 5 liter. Cukup buat minum dan masak. Ya, cukup buat bertahan hidup. Tapi untuk mencegah penyakit dan menjaga kebersihan, jelas itu nggak cukup. Jadi, apa target berikutnya? Targetnya adalah menaikkan pasokan airnya secara signifikan, hingga paling tidak 15-20 liter per orang per hari. Jadi, poin pentingnya adalah peningkatan volume air ini bukan soal kemewahan. Ini adalah kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan. Jumlah segini memungkinkan orang untuk minum, masak, mandi, dan mencuci pakaian. Semua hal yang vital untuk mencegah penyebaran penyakit di kamp pengungsian yang padat. Dan gambar ini dengan sangat baik merangkum sifat ganda dari respons bencana.
Di satu sisi, kita lihat ada pengumpulan data massal yang sistematis. Di sisi lain, ada perhatian terhadap kebutuhan pribadi dan martabat individu, contohnya dengan menyediakan perlengkapan kebersihan khusus untuk perempuan. Keduanya sama-sama penting. Kita sudah melihat sistem yang berskala besar. Sekarang, mari kita tarik ini ke tingkat yang lebih personal. Setelah memahami betapa kompleksnya sebuah respons bencana, pertanyaan yang relevan untuk kita semua adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sendiri? Ini adalah daftar praktis yang terinspirasi dari konsep tas siaga bencana. Punya tas ini siap sedia bisa jadi penentu dalam 72 jam pertama setelah bencana, yaitu saat bantuan mungkin belum tiba. Ini adalah tentang kemandirian, sebelum sistem besar itu bisa menjangkau kita. Pada akhirnya, inilah intinya. Secanggih apapun sebuah cetak biru, ia tidak akan lengkap tanpa bagian terpentingnya, yaitu Anda, kita semua. Sistem memang akan merespons, tapi ketahanan sejati itu dimulai dari kesiapan kita masing-masing. Keduanya tidak bisa dipisahkan.